Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sebelum menyimak video pembelajaran dari Ustazah ingatkan kembali kepada anak-anakku yang solih dan solihah untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan selama belajar dari rumah, yaitu rajin cuci tangan menggunakan sabun, selalu memakai masker ketika keluar rumah, dan tetap jaga jarak. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari segala mara bahaya dan segera mengangkat COVID-19 dari bumi Allah. Tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini adalah: yang pertama, anak-anak diharapkan nantinya dapat menuliskan jenis-jenis tumbuhan sesuai dengan cara berkembang biaknya dengan tepat. Yang kedua, anak-anak diharapkan nantinya dapat mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan dengan benar. Yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat menentukan hasil bagi dua bilangan cacah dengan benar. Anak-anakku yang solih dan solihah, tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Nah, salah satu cara menjaga alam sekitar yang bisa kita lakukan adalah dengan merawat tumbuhan. Anak-anak, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup. Seperti halnya manusia dan hewan, tumbuhan juga memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, tumbuhan ini mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Pertumbuhan tumbuhan sebagian besar berasal dari biji. Biji yang ditanam kemudian lama-kelamaan tumbuh menjadi pohon yang semakin besar dan tinggi. Jika sudah pada masanya, pohon akan berbuah dan biji yang ada di dalam buah bisa kita tanam kembali menjadi bibit pohon yang baru. Nah, anak-anak, apakah tumbuhan mengalami perkembangbiakan? Iya, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami atau yang bisa kita sebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami, dan dapat pula terjadi dengan bantuan manusia atau kita sebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, apa itu perkembangbiakan vegetatif alami? Adakah di antara kalian yang tahu? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tidak kawin tanpa bantuan manusia. Lalu, alat perkembangbiakannya berupa apa saja? Alat perkembangbiakannya berasal dari tumbuhan induknya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara alami dapat dilakukan dengan biji, spora, tunas, umbi, geragi, dan rizoma. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dengan menggunakan biji.
Biasanya biji terdapat pada buah yang dihasilkan pohon tersebut. Nah, apa fungsi biji pada tumbuhan? Fungsi biji pada tumbuhan adalah untuk memperbanyak keturunan dalam mempertahankan kelangsungan hidup generasinya. Biji ini berasal dari bagal biji yang berkembang setelah mengalami pembuahan. Biji yang ditanam di dalam tanah akan menjadi kecambah yang merupakan bakal pohon muda. Pada saat menjadi kecambah ini akan tumbuh akar dan tunas daun kecil. Selanjutnya, tunas tersebut akan terus tumbuh menjadi pohon muda. Pohon muda ini akan tumbuh menjadi pohon dewasa. Nah, jika terus dirawat dengan baik, maka pohon dewasa akan menghasilkan buah yang di dalamnya terdapat biji. Biji tersebut bisa kita tanam kembali menjadi pohon yang baru. Yang kedua, tunas. Tunas adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya adalah pada pohon pisang, bambu, dan tebu. Calon tumbuhan baru dapat muncul dari akar, batang, atau daun tanaman yang telah tua. Tunas akar terdapat pada pohon cemara dan sukun, sedangkan tunas daun terdapat pada daun cucur bebek. Tunas batang terdapat pada pohon pisang. Nah, anak-anak, tunas yang tidak tumbuh pada batang disebut tunas adventif. Yang ketiga, spora. Spora merupakan satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Perhatikan gambar berikut ini. Sel ini sifatnya dorman dan hanya tumbuh pada lingkungan yang sesuai persyaratan tertentu yang berbeda setiap spesies. Nah, apa fungsinya spora? Fungsi spora ialah sebagai alat persebaran mirip dengan biji, walaupun berbeda jika ditinjau dari segi anatomi dan evolusi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ialah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Anak-anakku yang solih dan selihah, adakah di antara kalian yang suka makan kentang goreng, ketela goreng, atau singkong bakar? Nah, tahukah kalian bahwa makanan-makanan yang Ustazah sebutkan tadi itu berasal dari tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Nah, apa itu umbi? Umbi adalah bagian tanaman yang menggembung dan tertanam di dalam tanah. Calon tumbuhan baru dapat muncul dari akar, batang, atau daun tanaman yang sudah tua. Macam-macam umbi. Umbi batang. Umbi batang merupakan umbi yang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang, misalnya geragih atau rimpang. Umbi batang dapat memunculkan tunas atau akar, jadi seringkali dijadikan bahan perbanyakan vegetatif oleh manusia. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang ialah kentang, bengkuang, gadung, dan ubi jalar. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis merupakan sejenis umbi yang terbentuk dari beberapa tumpukan daun. Umbi lapis dianggap berbeda dari umbi yang lainnya karena tidak mengakumulasi karbohidrat dalam bentuk polisakarida. Pertumbuhan umbi lapis dapat terjadi karena berkumpulnya cairan di sel-selnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis ialah tulip, bawang merah,
bawang putih, bawang bombay, dan bunga bakung. Yang kelima, geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas, dan setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Yang keenam, rizoma. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Salah satu ciri rizoma yang nampak adalah adanya ruas-ruas, sehingga dari setiap ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Contoh tumbuhan yang membentuk rizoma sebagai alat perkembangbiakan adalah sansevieria, jahe, dan lengkuas. Nah, tahukah anak-anak? Rimpang atau rizoma sesungguhnya adalah batang beserta daunnya yang terdapat di dalam tanah, bercabang-cabang, dan tumbuh secara horizontal. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, yuk sekarang kita berlatih. Yang pertama, siapkan dulu buku tulis atau kertas HVS, pensil, dan lem atau isolasi. Kemudian, anak-anak kumpulkan berbagai jenis daun kering yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian, tempelkan dedaunan kering tersebut pada tabel yang sudah kalian buat di buku tulis kalian, seperti tabel di samping ini. Kemudian, daun kering yang sudah kalian kumpulkan, silakan kalian laminasi menggunakan isolasi supaya tahan lama. Yang terakhir, berilah keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Nah, anak-anakku yang saleh dan salihah, sisa dari dedaunan tadi bisa kita buat menjadi gambar mozaik. Apa itu gambar mozaik? Mozaik adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kaca, batu, atau bahan lain yang bisa digunakan untuk menjadi mozaik. Seni ini merupakan sebuah teknik dalam seni dekorasi dan juga merupakan aspek dari dekorasi interior. Berbagai potongan atau serpihan tersebut dari berbagai bahan, seperti kaca, keramik, biji-bijian, daun, ataupun kayu. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat gambar mozaik diantaranya kertas gambar, gunting, dan lem. Gambar di samping ini adalah contoh gambar mozaik yang menggunakan pola hewan. Sekarang, yuk kita berkreasi. Buatlah sebuah gambar mozaik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan kertas gambar, pensil, dan lem. Yang kedua, buatlah pola gambar yang kamu inginkan pada kertas gambar. Yang ketiga, silakan anak-anak mencari dedaunan kering di sekitar rumah kalian. Lalu, sobek-sobeklah daun kering tersebut. Yang keempat, tempelkan sobekan dedaunan tadi menggunakan lem ke pola gambar pada kertas gambarmu. Yang kelima, sesuaikan warnanya ya, dan bentuknya sesuai dengan keinginanmu, sehingga menghasilkan gambar mozaik yang indah. Setelah kita belajar cara membuat gambar mozaik, sekarang kita akan belajar pembagian. Pembagian adalah pengurangan tanpa sisa. Tahap pembagian meliputi membagi, mengalihkan, mengurangi,
dan menurunkan. Untuk bilangan yang kecil dapat dilakukan dengan mengurangkan bilangan itu dengan bilangan pembaginya sampai hasilnya 0. Untuk bilangan yang lebih besar, cara yang lebih mudah adalah dengan cara bersusun. Nah, anak-anakku yang solihah, perhatikan gambar berikut ini. Aisyah mempunyai 10 permen coklat. Ia ingin menyedekahkan permen tersebut kepada 5 temannya. Berapa permen ya yang akan didapat setiap teman Aisyah? Caranya, kita siapkan dulu 10 batu yang kita anggap sebagai permen. Dan 5 gelas yang kita anggap milik setiap teman Aisyah. Sekarang kita masukkan tiap gelas 1 buah permen. Ternyata masih sisa permennya. Maka kita masukkan lagi 1 permen tiap gelasnya hingga habis tidak bersisa. Ternyata setiap gelas teman Aisyah terisi 2 permen. Jadi, setiap teman Aisyah mendapatkan 2 permen. Masya Allah, mudah bukan? Insya Allah mudah. Atau, bisa juga kita tulis kalimat matematikanya 10 dibagi 5 sama dengan titik-titik. Cara menghitungnya 10 dikurangi 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Jadi 10 dibagi 5 sama dengan 2. Pembagian dengan cara bersusun. Kita akan membagi bilangan 72 dibagi 3. Perhatikan bilangan 72. 7 dibagi 3 sama dengan 2. 2 didapat dari perkalian 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita tulis 6 di bawah angka 7. Lalu kita kurangi. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. 1 tidak bisa dibagi 3, maka 2 diturunkan ke bawah. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dari perkalian 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 ditulis di bawah bilangan 12. Kemudian kita kurangkan. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Selesai. Maka 72 dibagi 3 hasilnya 24. Anak-anakku yang soleh dan solihah, sekian dulu video pembelajaran dari Ustazah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nantikan video pembelajaran selanjutnya dari Ustazah. Ustazah akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.